Dalam sejarah umat manusia, sudah banyak sekali konflik, perang besar yang terjadi dan mengubah sejarah umat manusia, mengisahkan buruknya dan ganasnya konflik tersebut dan menimbulkan kerugian yang sangat besar, bahkan sampai terlahir sebuah negara baru. Berikut ini, Amin sudah merangkum dan akan membahas tentang 7 perang besar yang pernah terjadi di dunia. Yang pertama adalah Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang paling dikenal sepanjang sejarah dunia. Perang ini terjadi di kawasan timur Laut Tengah. Perang ini ditujukan untuk memperebutkan tanah suci Yerusalem. Namun, perang salib ini dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar, yaitu Islam dan Kristen. Perang salib ini terjadi karena beberapa faktor utama seperti agama, politik, sosial, ekonomi. Semua bermula pada tahun 1070 ketika Yerusalem diambil oleh Bani Saljuk dari Turki. Dan pada 1071, Yohanes, Kaisar Yunani, dikalahkan dan ditawan di Mazikar. Teman-teman tekis juga harus tahu, perang salib ini terbagi ke dalam 8 periode. Periode pertama dimulai dari tahun 1095 sampai 1101. Periode kedua dimulai tahun 1145 sampai 1150. Periode ketiga dimulai tahun 1188 sampai 1192. Periode keempat dimulai tahun 1202 sampai 1204. Periode kelima terjadi pada tahun 1217. Periode keenam terjadi pada tahun 1228, 1229, dan 1239. Periode ketujuh dimulai pada tahun 1249 sampai 1254. Periode ke-8 terjadi pada tahun 1270. Perang salib juga memiliki pengaruh yang sangat penting bagi dunia barat. Salah satunya adalah dibuka kembali perairan Laut Tengah bagi kegiatan ekonomi dan pelayaran. Yang kedua adalah Perang 100 Tahun. Perang 100 tahun atau dikenal juga sebagai The 100 Years' War. Perang ini terjadi pada tahun 1337 sampai 1453. Perang ini termasuk salah satu konflik paling penting di Eropa, karena pada saat perang ini berakhir, zaman kesatria digantikan dengan persenjataan dan taktik baru. Selain itu, perang ini juga memberikan dorongan tentang gagasan nasionalis Prancis dan Inggris. Latar belakang terjadinya perang 100 tahun ini bermula dari kebangkitan kembali semangat Inggris pasca penurunan Raja Edward II yang dinilai sangat lemah dalam memimpin oleh para kaum bangsawan Inggris. Yang ketiga adalah Perang Napoleon. Perang Napoleon adalah serangkaian perang yang terjadi selama Napoleon Bonaparte memerintah Prancis tahun 1799 sampai 1815 dan berdampak luas di Eropa. Peperangan yang dibawa oleh Napoleon ini tercatat sebagai perang yang membawa perubahan besar pada sistem militer di Eropa, terutama artileri dan organisasi militer, di mana pada masa inilah pertama kalinya diadakan wajib militer secara resmi sehingga jumlah tentara berlipat ganda. Inggris akhirnya muncul sebagai negara superpower di dunia dan tidak dapat dibantah lagi bahwa Angkatan Laut Inggris menjadi yang terkuat di dunia. Demikian juga mereka menjadi negara maju di bidang ekonomi dan industri. Perang ini dimulai saat terbentuknya koalisi negara-negara di Eropa yang prihatin atas jatuhnya Raja Louis ke-16 akibat dari revolusi Prancis yang dipimpin oleh Napoleon. Selain itu, meningkatnya kekuatan Prancis juga menjadi kekhawatiran negara-negara lain. Perang ini berakhir saat pasukan Napoleon kalah di pertempuran Waterloo tahun 1815. Yang keempat, Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama terjadi dari 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini tercatat sebagai salah satu peperangan yang paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dari dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dan Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Pada akhir perang ini, lebih dari 17 juta orang terbunuh. Pemicu perang ini adalah terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria di Sarajevo oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis dari Yugoslavia. Hal tersebut dijadikan alasan untuk menginvasi Serbia oleh Austria-Hungaria pada 28 Juli. Rusia merespon hal tersebut dan terjadi mobilisasi pasukan pada tanggal 30 Juli dan pada 31 Juli.
Jerman dan Austria-Hongaria juga melakukan hal yang sama. Pada awalnya, Jerman meminta agar Rusia menghentikan mobilisasi tersebut, namun tidak mendapatkan respon, sehingga akhirnya Jerman mendeklarasikan perang pada tanggal 1 Agustus untuk mendukung Austria-Hongaria. Setelah itu, banyak negara lain yang ikut berperang. Perang Dunia Pertama ini menjadi sebuah titik balik dunia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Otonom, dan Kekaisaran Austria-Hongaria menghilang sebagai akibat dari peperangan ini. Cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dibentuk demi menghindari peristiwa serupa, namun gagal mencapai tujuannya. Yang kelima, Perang Dunia Kedua. Siapa yang tak tahu akan perang besar ini yang sudah melibatkan bukan hanya negara-negara besar sekitar Eropa, tapi bahkan dunia, dan masuk ke dalam dua blok besar, yaitu blok sekutu dan blok poros. Perang Dunia Kedua adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Peperangan yang berlangsung dari September tahun 1939 sampai Juli 1945 ini ditandai dengan invasi Jerman yang saat itu dikuasai oleh Partai Nazi. Jerman menginvasi Polandia dan mendeklarasikan perang pada Prancis dan Inggris. Jerman dan Italia membentuk aliansi poros dan mulai menguasai negara-negara lain di Eropa. Di sisi lain, Jepang yang berambisi untuk menguasai Asia Timur dan sudah mulai berperang dengan Tiongkok bergabung juga dengan aliansi poros. Perang ini juga telah menimbulkan dampak dan kerugian yang besar dan diperkirakan ada puluhan juta orang yang tewas akibat perang ini, serta menimbulkan beberapa negara-negara baru termasuk Indonesia. Perang ini berakhir setelah serangkaian kekalahan pasukan poros di berbagai pertempuran, seperti kekalahan Jepang di Afrika Utara dan Stalingrad, lalu kekalahan Jerman di Eropa Timur dan invasi sekutu ke Italia. Peristiwa bunuh dirinya Adolf Hitler dan penyerahan tanpa syarat dari Jerman juga menandai akhir dari perang besar ini. Yang keenam, Perang Dingin. Ketika Jerman kalah di Perang Dunia Kedua, menyisakan Amerika dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya. Hal tersebut membuat dunia terbagi menjadi blok barat Amerika beserta sekutunya yang membentuk NATO, dan blok timur Uni Soviet bersama dengan negara-negara lain yang membentuk Pakta Warsawa. Sedangkan negara-negara yang tidak mengikuti kubu barat atau kubu timur memulai sebuah gerakan yang dinamakan gerakan non-blok atau non-alignment movement. Konflik antara Amerika dan Uni Soviet ini dinamakan Perang Dingin karena tidak ada bentrokan militer yang terjadi, meskipun keduanya memiliki senjata nuklir. Hal tersebut juga memunculkan ketegangan-ketegangan yang akhirnya memicu konflik seperti Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1953 dan krisis rudal Kuba yang terjadi 1962 dan Perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1975. Karena tidak terlibat aksi militer secara langsung, kedua belah pihak bersaing melalui penyebaran ideologi dan koalisi militer. Yang ketujuh adalah konflik Israel-Palestina. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik paling abadi dan paling tragis di dunia. Konflik ini sendiri sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dimulai dari Kongres Zionis pertama yang diperakasai oleh Theodor Herzl tahun 1897 di Basel, Swiss. Dia menyebutkan bahwa Yahudi bukan hanya sebatas agama, namun merupakan sebuah bangsa yang menginginkan tanah air, hingga akhirnya pemerintah kerajaan Inggris mengabulkan tanah Palestina untuk bangsa Yahudi dan menamainya Israel. Selain Palestina dan Israel, banyak negara yang terlibat dalam konflik ini, seperti Rusia, Amerika, Inggris, dan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. Bicara tentang konflik yang satu ini, memang tidak akan ada habisnya. Selalu ada sudut pandang berbeda dari setiap orang. Jalan perdamaian selalu diupayakan, namun karena satu dan lain hal, upaya tersebut tidak bisa dilaksanakan. Sampai sekarang saja, masih terjadi gesekan-gesekan antara Israel dan rakyat Palestina. Nah, sekian pembahasan kami kali ini tentang 7 perang besar yang pernah terjadi di dunia versi TechHis. Jika video ini bermanfaat, silakan kalian like, komen, subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih.